Halo, selamat datang di Coding Partner, belajar coding kekinian. Sekarang kita akan masuk ke sesi ngopi coding, yaitu kita di sini akan membahas pekerjaan di dunia IT beserta gajinya. Untuk sesi ngopi coding ini, kita adalah membahas dalam pekerjaan dunia IT, interview IT, dan sebagainya ya, berkenaan dengan penjelasan-penjelasan di dalam dunia IT. Ya, kita di Coding Partner itu ada ngopi coding. Oke, sekarang kita akan membahas pekerjaan di dunia IT beserta gajinya. Gajinya berapa di dunia IT dan pekerjaan apa saja yang termasuk di dalam IT. Ya. Bagi kamu yang sudah mungkin yang masih kuliah atau bekerja baru mau bekerja, atau kalian yang masih sekolah SMK jurusan Tek, KJ, RPL, multimedia dan sebagainya, bingung pekerjaan apa yang akan dicari nanti setelah lulus sekolah atau setelah lulus kuliah. Di sini saya akan jelaskan beberapa pekerjaan di dunia IT yang mungkin kalian minati. Untuk pekerjaan itu harus sesuai dengan hobi ya, karena di dunia IT juga banyak cabangnya ya, bukan hanya tentang hardware atau jaringan, tetapi banyak cabang yang harus kita ketahui. Mungkin kalian hobinya di multimedia, mungkin kalian akan masuk di multimedia, atau hobinya di network, mungkin kalian harus masuknya ke network, atau programming, kalian masuknya ke programming. Oke, kita bahas sekarang yang pertama. Ini adalah web developer ya. Web developer merupakan salah satu pekerjaan yang populer di dunia IT sekarang ini ya. Jadi web developer itu adalah seseorang yang membangun web ya, seseorang yang membangun web ya harus menguasai pemrograman. Di antaranya ada front end dan back end. Contoh pemrograman yang harus kalian ketahui ini dasarnya adalah HTML, CSS, JavaScript, atau back end. Kalau back end kalian harus bisa PHP, JavaScript, Node.js, Golang, Ruby dan sebagainya ya, masih banyak yang lainnya. Front end ini memiliki tanggung jawab untuk membangun bagian interface. Jadi bagian antar mukanya itu adalah tugas dari front end. Dia itu harus menguasai HTML, CSS dan JavaScript ya, itu minimal daripada yang harus kalian ketahui. Kalau back end tadi itu ya harus bisa merupakan keahlian di bagian back end belakangnya. Itu kalian harus bisa PHP tadi itu ya, atau Python atau Node.js dan sebagainya ya. Ada juga full stack developer. Jadi full stack developer ini kalian harus bisa front end dan back end. Jadi full stack, kalau ada locker contoh full stack, kalian harus bisa menguasai front end dan back end. Jadi tidak hanya front end-nya saja yang bisa, back end-nya juga harus bisa. Untuk gaji dari web developer, kita lihat ya, kita cek di sini. Saya sudah mengumpulkan beberapa sumber dari internet. Di sini kita akan buka berapa sih gaji web developer ya, web developer. Kita lihat di sini. Gaji web developer di Indonesia ini rata-ratanya di kita rata-rata yaitu 4.879.000 rupiah ya, ini per bulan. Ini rata-ratanya. Tetapi kita banyak juga yang tawaran-tawaran dari perusahaan yang lain itu memberikan salary-nya itu 6 juta, 900, 8 juta, 8 juta, 7 juta, 6 juta nih, masih banyak ya. 5 juta juga ada gitu. Ini contoh dari gaji yang disediakan. Ini saya ambil dari indeed.com. Di sini kalian bisa buka lah linknya ya, gaji dari web developer berapa gitu. Kalian bisa cek di sini. Banyak sekali tawaran-tawaran dari perusahaan untuk web developer. Seperti itu ya. Ya. Yang kedua, ini adalah mobile apps developer. Nah, dari mana? Dari namanya kita bisa menebak bahwa mobile developer ini harus bisa membuat aplikasi yang support iOS dan Android ya, iOS dan Android.
Ini maupun secara natif maupun secara hybrid ya. Contoh kita natif itu kalian harus bisa menguasai contoh kalau di Android kalian harus bisa menguasai bahasa pemrograman Java, front-end-nya XML, back-end-nya Java atau Kotlin. Nah, untuk iOS sendiri ini kalian harus bisa menguasai Objective-C dan Swift. Itu untuk iOS, itu untuk natif ya. Kalau salah satu kalian bisa menguasai itu, kalian bisa, kemungkinan kalian bisa bekerja sebagai mobile developer, dan kalian hobinya menggunakan handphone, itu harus mencoba untuk menjadi mobile developer. Contoh kalau untuk yang hybrid itu, kalian bisa menggunakan JavaScript, React Native, atau Flutter, atau Ionic, yang kalian harus bisa terapkan itu. Nanti di build kalian bisa support ke Android dan iOS secara bersamaan. Jadi kalian buat ngoding satu kali, dua aplikasi terbuat, iOS dan Android. Dan berapa gaji dari mobile developer, kita cek lagi ya. Saya sudah mengumpulkan sumbernya. Kita cek untuk gaji dari mobile developer. Oke, ini saya sudah sediakan. Kita buka. Berapa gaji dari mobile developer? Ini kita diambil rata-rata. Gaji rata-ratanya itu 6.353.000 per bulan, 312 rupiah per bulan ya. Jadi tapi banyak perusahaan juga menawarkan dengan gaji di atas dari 6 juta ya. Nah, contoh di sini adalah mobile developer PT Poldo, ini contoh ya, sumber daya mandiri. Dia menawarkan 10.180.217 rupiah. Masih banyak ya, ada yang di bawah, mungkin ada yang di atas. Ini secara rata-rata dia menawarkan 6.353.000 rupiah per bulan. Itu salary dari mobile apps developer ya. Mungkin yang hobi mobile apps developer, kalian bisa masuk ke pekerjaan sebagai mobile developer. Oke, yang ketiga ya, game developer dan game designer. Di sini game developer merupakan salah satu pekerjaan yang menarik jika ingin berkarya dengan game. Mungkin kalian yang suka Mobile Legends, PUBG atau sebagainya, mungkin kalian yang suka main game, ini cocok sekali untuk bekerja sebagai game developer di dunia IT. Yang ini untuk menguasai game developer, kalian harus bisa menguasai itu bahasa pemrograman. Contoh ini Python, C++ atau C# ya, atau JavaScript. Nah, itu yang sering digunakan untuk mendevelop dari game developer. Untuk toolsnya, kalian bisa menggunakan Unity atau Unreal ya. Itu ya untuk tools aplikasi untuk membuat game developer. Mungkin kalian bisa buat ya, bisa buat game-game yang menarik, yang bagus untuk menghasilkan ya, pundi-pundi uang mungkin ya. Kalau kalian ingin mencari perusahaan game developer, mungkin kalian bisa carinya ya. Dan kita cek berapa gaji daripada game developer ya. Kita cek gaji daripada game developer. Oke, kita cek ini berapa gajinya. Gaji game developer. Nah, ini saya dari tekno.id ya. Nominal itu bisa dibilang kecil ya. Jadi di sini 37 juta ini per tahun ya, perkiraan per tahun. Yaitu diambil rata-rata yaitu 4 juta untuk staff. Itu rata-ratanya ya. Dan 8.500.000 untuk tingkatan manajer. Tapi tidak menutup kemungkinan gajinya itu lebih besar daripada 4 juta ya dari UMR, tapi lebih daripada itu mungkin bisa sesuai dengan kemampuan dan keahlian kalian.
Mungkin kalian bisa cari lah berapa gaji game developer di internet, mungkin banyak sekali ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita, yaitu yang keempat. Nah, yang keempat ini adalah database administrator ya. Jika kalian menyukai pekerjaan yang berurusan dengan database, maka ini sangat cocok. Jadi merancang database penyimpanan daripada suatu record atau data ya, data untuk menyimpan di server kalian menggunakan database. Terus yang digunakan ini contohnya Microsoft Access. Mungkin kalau kalian install Microsoft Office, itu udah satu paket dengan Microsoft Access. Itu adalah penyimpanan database kan. SQL Server, FoxPro, Oracle, Paradox, MySQL, Postgre, itu kalian harus bisa digunakan untuk penyimpanan data. Dan kita cek berapa gaji daripada database administration. Nah, ini kita cek ya berapa gajinya. Nah, gajinya itu perkiraan ya, ini perkiraan, ini data saya dari internet. Untuk gaji dari database administration ini perkiraan gaji rata-ratanya itu 4 juta sampai 7 juta per bulan ya. Ini menurut rencanamu.id, tugas database administration. Tapi ini rata-rata yaitu 4 sampai 7 juta per bulan dengan jenjang pendidikan S1. Oke. Kita lanjut yang kelima. Ini adalah security engineer. Ini jika perusahaan semakin besar, maka diperlukan pula orang ini mengurus masalah keamanan ya, atau security daripada server. Dan ini agar security ini untuk menangkal daripada hacker, untuk mencari data tracker atau untuk mencari data kita dan dicuri ya. Kita perlu untuk security engineer. Oke, berapa gaji dari security engineer? Oke, kita cek security engineer ini rata-rata itu 2 sampai 7 juta per bulan ya. Ini menurut joblike.com. Nanti itu mungkin lebih besar dari situ mungkin kemungkinannya, karena di dunia kerja ini tergantung perusahaan seberapa pentingkah untuk pekerjaan itu diterima. Kita lanjut. Sekarang kita akan membahas yang ke-6 ya. Yang ke-6 ini adalah sistem analis. Sistem analis bisa juga disebut dengan analis yang memiliki tanggung jawab mendefinisikan kebutuhan user, menyusun solusi yang efektif, dan mengawal masa transisi awal penggunaan sistem. Jadi dianalisis dulu sebelum aplikasi dibuat, kebutuhan user itu apa saja. Nanti dianalisa oleh oleh sistem analis ya. Sistem analis itu untuk merancang desain dari aplikasi yang akan dibuat. Dan berapa gaji yang akan diterima? Kita cek. Gaji analis sekarang ini rata-rata ya, rata-rata ini diberikan oleh perusahaan itu 5.183.000. Ini rata-rata ya, jam rata-rata. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada banyak perusahaan yang menawarkan dari 9 juta, 7 juta, 6 juta gitu kan untuk gaji yang ditawarkan oleh perusahaan untuk sistem analis. Jadi tidak berpatokan ya dalam seluruh dari IT, masih sering berubah-ubah gitu ya, untuk gaji yang diterima oleh pekerjaan. Oke, kita lanjut. Yang ketujuh ini adalah UI UX designer. UI adalah bagaimana suatu produk yang kita buat terlihat seperti apa yang bisa dilihat oleh mata.
ya. Tujuan utama dari UI adalah menampilkan interface yang memiliki keseragaman yang baik dari segi warna, layout, atau font. Jadi ketika mau develop suatu aplikasi, ini membutuhkan UI, UX untuk merancang desain aplikasi yang diinginkan oleh user. Jadi dari warna, dari font, jadi harus semenarik mungkin bisa diterima oleh user ya, bagi pengguna nanti dari aplikasinya. Berapa gaji UI UX designer? Kita lihat designer di sini, kita ambil rata-rata itu 6.700.000 per bulan ya. Ini rata-rata. Ini yang paling tinggi itu adalah 11.475.000. Ya, ini tidak menutup kemungkinan bisa berubah dari yang saya jelaskan ini. Ini menurut newpo.com. Oke, kita lanjut ke pekerjaan IT yang ke-8 ya. Ini adalah QA, Quality Assurance. Ini QA ini merupakan seorang yang monitoring, menguji coba, dan memeriksa semua proses yang terdapat pada suatu produk ya, dan menjamin kualitas produk tersebut apa saja yang digunakan. Nanti diuji coba dulu kualitasnya oleh QA. Bila mana ada bugs atau ada error dari aplikasi yang dibuat, maka QA ini menyerahkan kembali ke programmer yang membuat. Biasanya seperti itu. QA yang ngecek bugs-bugs yang ada di aplikasinya, apakah sudah layak untuk disampaikan kepada user. Nah, ya. Dan berapa gaji dari QA? Kita ambil rata-ratanya, kita cek ya. QA ini banyak penawaran, kita 5.200.000, ada yang 5.100.000. Ini tergantung dari perusahaan yang menawarkan pekerjaan tersebut pada seseorang ya, pada pencari kerja. Ini itu diambil gaji rata-ratanya. Oke, kita lanjut ke pembahasan kali ini, yaitu yang ke-9 ya. 9 ini hardware engineer. Ini merupakan pekerjaan di industri mikroprosesor dan integrator. Nah, ini biasanya yang melibatkan proses mikroelektronika. Jadi mendesain, kayak kalau kalian membuat suatu produk handphone atau tablet atau laptop, itu membutuhkan orang hardware ya. Kalau orang hardware itu akan men-testing atau merancang hardware-nya ya sebaik mungkin. Dan hardware engineer ini harus bisa juga memahami bahasa pemrograman ya. Contoh adalah C atau C++, karena ini berkaitan dengan koneksi antar port nanti ya di hardware. Berapa gaji dari hardware engineer? Kita cek lagi. Gaji dari hardware engineer. Nah, ini rencanamu.id dari sumbernya. Itu adalah gaji rata-ratanya adalah 5.300.000 sampai 8.400.000. Ini rata-rata, kita ambil rata-ratanya ya. Kita ambil rata-ratanya 5 juta sampai 8 juta rupiah per bulan yang akan diterima oleh hardware engineer. Itu yang ke-9. Sekarang kita akan membahas yang ke-10 ya. 10 ini adalah SEO spesialis. Jasa SEO adalah penyedia layanan SEO yang menggunakan teknik SEO yang tepat untuk meningkatkan jumlah pengunjung ke sebuah website. Sebuah website, jadi perusahaan kan punya website, ingin kita promosikan agar rank, contoh rank dari Google atau Alexa, ada toolsnya, agar bisa dicari dengan mudah oleh publik ya. Jadi memerlukan SEO. Atau kalian mau jual produk, butuh marketing, ini SEO spesialis ini sangat penting
untuk memarketingkan produk atau aplikasi atau website yang perusahaan punya. Ini sangat penting sekali untuk media promosinya. Oke, berapa gaji yang akan diterima oleh SEO spesialis? Kita cek rata-ratanya itu adalah 4.959.000. Nah, dan banyak juga yang menawarkan 6 juta, 4 juta ya, 5 juta. Ini tergantung perusahaan yang menawarkan gaji dan pekerjaan yang disediakan oleh perusahaan tersebut ya. Kita tinggal cari apa hobi kita, apa yang ingin kita kerjakan, dan kita bisa mencari sesuai dengan keinginan kita ya, apa pekerjaan maupun perusahaan. Oke, yang selanjutnya ini adalah pentester. Pentester hampir sama dengan QA ya, hampir sama dengan QA. Dia itu pengujian juga terhadap satu sistem, mendekomunikasikan tingkat keamanan aplikasi, sistem komputer atau jaringan menurut penyedia jasa pentesting tersebut ya. Dan ini hampir sama, pentester itu biasanya sama dengan QA, mau QA mau pentester biasanya diambil salah satu dari perusahaan tersebut. Oke, itu gajinya sama dengan QA ya. Kita lanjut ke instruktur IT. Yang ke-12 adalah instruktur IT. Bagi pembaca yang mempunyai passion mengajar gitu kan, menjadi instruktur IT ini seperti guru ya. Kalau kalian punya passion ini, mungkin kalian boleh mencoba menjadi guru di SMK gitu, di sekolah maupun di lembaga kursus untuk mengajarkan contoh desain, programmer, networking atau sebagainya. Ini menjadi instruktur IT, instruktur IT di sekolah. Kita cek gaji, berapa sih gaji dari IT ya, guru IT itu. Ini saya buka. Ini rata-rata itu tidak ada rata-rata, tapi rata-ratanya ini adalah 5 juta ya, 5 juta per bulan, 5 juta per bulan. Mungkin sekolah bisa menawarkan lebih tinggi dari itu atau lebih rendah dari itu. Ini tergantung dari lembaganya yang menerima kita sebagai instruktur IT, dan penawaran itu bisa per jam atau per bulan yang kita terima dari salary yang ditawarkan oleh sekolah. Oke, kita lanjut ke 13 ya. 13 ini ada sistem administrator. Berbeda dengan database administrator ya, tapi ini adalah sistem administrator, seorang yang bertugas untuk bertanggung jawab untuk menjaga konfigurasi dan keamanan sistem operasi dari sebuah komputer, khususnya multi pengguna komputer ya, seperti server dan sebagainya, ini agar proses dari data ini bisa berjalan dengan baik. Untuk range gaji dari sistem administrator ini kita cek juga data yang sudah saya kumpulkan. Ini dari joblike.com. Sistem administrator itu rata-rata 5 sampai 7 juta per bulan. Ini gaji yang diterima dari sistem administrator. Seperti itu ya. Yang ke-14. Ini datanya ada 15 ya, pekerjaan IT yang kita bahas sekarang ini. Yang ke-14 ini adalah network engineer. Ini seseorang yang punya tugas untuk mengurusi jaringan ya, network, telekomunikasi. Ini biasanya perusahaan-perusahaan yang di bidang GSM atau internet yang menyediakan network engineer, atau juga perusahaan besar yang mempunyai network yang gede ya. Ini seseorang yang mengurus jaringannya. Berapa gaji yang akan diterima oleh network engineer? Ini kita cek di sini. Ini perkiraan 3 sampai 17 juta per bulan, yang lumayan besar. Dan ini juga tergantung dari perusahaan ya, perusahaan yang menawarkan pekerjaan dan salary seperti itu ya. Itu untuk network engineer.
kita masuk ke yang terakhir, ini adalah sistem support, IT support, technical support. Sistem support seperti IT support ini memiliki pekerjaan sehari-hari mensupport, memelihara, maintenance komputer berupa hardware maupun software yang sudah berjalan. Contoh di maintenance atau di divisi marketing, ada banyak komputer, banyak printer, ada yang error, rusak. Itu ada support yang mengerjakan pekerjaan itu, ya, seperti instalasi, install printer, install OS. Itu adalah pekerjaan daripada IT support. Berapa gaji yang ditawarkan oleh IT support? Ya, kita cek. Ini perkiraannya. Gaji rata-rata yang ditawarkan ini dari Indeed.com itu adalah 4.168.559 ya, rupiah per bulan. Ini yang ditawarkan rata-ratanya ya. Tapi ada juga yang menawarkan 5 juta, ada yang juga menawarkan 8 juta. Ini tergantung dari perusahaan yang menawarkan pekerjaan salary-nya. Seperti itu. Mungkin itu adalah 15 pekerjaan IT, dunia IT dan gajinya. Seperti itu ya, dan gajinya yang akan diterima oleh kalian. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada yang kurang atau kasih masukan bisa komen di channel saya, dan untuk subscribe, dan jangan lupa untuk klik lonceng untuk selalu mengetahui update terkini dari Coding Partner. Ngopi Coding, salam sukses.